Shalom dan salam sehat kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman, dan saya sangat berharap agar renungan ini menjadi motivasi buat saudara semua dalam menjalani hari ini. Mari kita terus memberi warna kehidupan ini dengan kecintaan kita pada firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah tetap setia di tengah angkatan yang bengkok. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi motivasi bagi kami dalam menjalani hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 12 ayat 2-3. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Saudara-saudaraku, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Amat langka ditemukan orang yang mau tetap setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Kenyataannya ialah orang mau setia apabila ada upah. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awalnya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring perjalanannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Ya, ketika terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan bergantung cuaca. Saat hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu, mimpi, cita-cita atau harapan, dibutuhkan kesetiaan dalam keadaan apapun. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Alkitab penuh dengan janji Tuhan, dan janji itu Ia sediakan bagi umat-Nya. Adapun janji Tuhan itu bukan sekedar untuk meninabobokkan kita atau menghibur kita, tapi perlu upaya dari setiap kita untuk setia agar janji itu mewujud dalam kehidupan. Tuhan tidak ingin kita hanya diam atau doing nothing sambil menunggu janji Tuhan itu turun dari langit. Tuhan menghendaki adanya tindakan, yaitu kita melangkah dengan iman untuk meraih janji itu. Memang untuk mencapai perkara-perkara besar tidak gampang, perlu usaha dan kerja keras. Tetapi bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memulihkan dan memberkati. Tapi Tuhan ingin lihat pada kita adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Salomo menulis, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22a. Karena itu saudaraku, dalam segala keadaan, mari tetap setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan dan bahkan Tuhan bangga atas kesetiaan itu. Kita setia dalam mengangkat tugas dan pekerjaan yang diamanatkan kepada kita, sekecil apapun tanggung jawab itu. Kita harus tetap mensyukurinya. Tuhan akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Dan kalau saudara setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Demikian sabda Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 23a. Kesetiaan juga tidak dapat dipisahkan dari ketekunan dan kesabaran. Tanpa kesetiaan, mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Mazmur ini adalah pergumulan Raja Daud sendiri atas orang-orang yang berlaku curang kepadanya.
Di hadapan Daud, mereka bermulut manis, tetapi di belakang mereka menusuk dan bahkan berupaya membinasakannya. Orang-orang pada zaman Daud adalah orang-orang yang munafik, yang suka mencari muka, dan sangat sulit bagi Daud untuk membedakan mana yang setia dan mana yang tidak. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan mengenal isi hati, dan karena itu ia berusaha untuk tidak hidup dengan cara hidup manusia pada zamannya. Daud tetap setia di tengah angkatan yang bengkok, dan kesetiaannya itu membuahkan hasil yang gemilang. Tuhan mengokohkan takhta Daud untuk selamanya. Dari Mazmur ini saya mau menegaskan hal ini kepada saudara. Tetaplah setia dalam imanmu, apapun tantangan yang ada di depanmu, tetaplah percaya. Orang yang setia sampai pada kesudahannya akan dikaruniai mahkota kehidupan. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.